Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum materi Jerkom mengenai OSI dan TCP IP. Langsung saja kita membahas untuk yang pertama, yaitu OSI. Apa itu OSI? OSI model atau Open System Interconnection Model adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Nah, di dalam OSI ini memiliki 7 layer. Yang layer ketujuh yaitu ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir adalah physical layer. Untuk yang pertama kita akan membahas dari layer ke-7 atau yang merupakan layer teratas, yaitu ada application layer. Application berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Dan protokol yang ada di dalam application layer ini yaitu ada HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Untuk layer selanjutnya yaitu ada presentation layer. Layer ini menangani informasi tentang format data untuk komunikasi pada jaringan. Hal ini dapat terjadi dengan mengonversi data ke dalam format generik yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Ketiga ada session layer. Layer ini mengatur dialog dua komputer yang berkomunikasi dalam jaringan yang disebut dengan session. Jadi ini semacam interaksi antara dua komputer ya. Terus yang selanjutnya ada transport layer. Fungsi layer ini adalah menyediakan transfer data yang transparan dari sumber ke tujuannya. Transport bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara end-to-end koneksi, memastikan bahwa bit-bit data yang diterima adalah sama dengan bit-bit yang dikirimkan, dengan urutan data yang sama dan tanpa modifikasi, hilang atau duplikasi. Selanjutnya ada network layer. Seperti pada OSI yang lain, layer ini menyediakan layanan connectionless dan connection oriented. Arsitektur TCP atau IP hanya menyediakan layanan connectionless. Internet Address IP sering disebut dengan IP address, berisi angka sebesar 32 bit dan dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan kelas IP address. Selanjutnya ada data link layer. Fungsi data link adalah menyediakan kontrol untuk layer fisik dan mendeteksi serta kemungkinan mengoreksi kesalahan yang muncul. Dengan kata lain, layer data link mengubah aliran bit yang terdiri dari dua angka yaitu 0 dan 1 dari fisik ke frame dan menyediakan transfer bebas kesalahan dari satu node ke node lainnya. Nah, 3 layanan yang disediakan oleh data link layer yaitu ada layanan unacknowledged connectionless, layanan yang merupakan layanan yang banyak digunakan untuk jaringan LAN, dan ada layanan acknowledged connectionless, dan yang ketiga yaitu ada layanan acknowledged connection oriented yang merupakan layanan yang paling canggih di antara ketiga layanan tersebut. Dan selanjutnya ada physical layer. Physical layer yang merupakan layer terakhir dari OSI layer. Fungsinya menyediakan koneksi fisik untuk transmisi bit secara mekanik, elektrik, fungsional, dan prosedural. Ada 3 bentuk dasar media jaringan pada data, yaitu kabel data, koper kabel. Untuk media kabel tembaga, sinyal-sinyal adalah pola pulsa elektrik. Hanya fiber untuk serat pola sinyal cahaya. Wireless, untuk media wireless, sinyal-sinyal adalah pola transmisi radio. Standarisasi kabel UTP. Kan di sebelumnya ada 3 media ya, salah satunya ada kabel. Di sini saya akan bahas tentang standarisasi kabel UTP. Pemasangan urutan kabel UTP ini mengikuti standar internasional EIA atau TIA, yaitu ada 568A dan 568B. Untuk yang A, ini urutannya
ada putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Dan sedangkan untuk B, ini ada putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, dan dari A dan B tadi, maka dua jenis standarisasi A dan B tadi, maka di sini ada dua tipe pemasangan kabel UTP di konektor RJ45. Tipe pertama yaitu ada tipe strike, artinya ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lainnya memiliki urutan kabel yang sama. Misalnya saja urutan kabel yang tipenya A tadi, maka ujung kabel lainnya juga harus A, ataupun tipenya yang satu B, maka yang lainnya juga harus B. Tipe ini digunakan untuk menghubungkan antara PC ke switch, router ke switch, router ke hub, dan PC ke hub. Untuk tipe cross, pada tipe ini ujung kabel yang satu menggunakan urutan standar A dan urutan yang lainnya menggunakan PC berbeda. Ini A, ini B, dan ini fungsinya untuk menghubungkan PC ke PC, switch atau hub ke switch, switch ke switch, atau switch ke hub, atau hub ke switch, atau hub ke hub, dan PC ke router. Selanjutnya yaitu mengenai TCP/IP. TCP/IP. TCP atau IP, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. TCP/IP ini memiliki 4 layer. Di sini ada application layer, transport layer, internet layer, dan layer terakhirnya ada network interface layer. Untuk layer keempatnya yaitu ada application layer. Protokol-protokol pada layar aplikasi. TCP/IP bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP dan menyediakan servis-servis bagi software-software yang berjalan pada komputer. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System atau DNS, Hypertext Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Simple Network Management Protocol atau SNMP, dan masih banyak protokolnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol seperti hanya Microsoft TCP/IP, protokol pelapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka, Windows Socket, atau NetBIOS over TCP/IP. Untuk layer ketiga ada transport layer. Layer ini terdiri dari 2 protokol utama, yaitu ada Transmission Control Protocol atau TCP, mengimplementasikan protokol data stream yang reliable. Ini sifatnya connection oriented. Yang kedua yaitu User Datagram Protocol atau UDP, mengimplementasikan protokol data stream yang unreliable, yang sifatnya ini connectionless. Internet layer menyediakan fungsi IP addressing, melakukan pemetaan atau routing, enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP, dan penentuan path terbaik. Protokol yang paling terkenal adalah protokol IP, satu-satunya protokol yang ada di layer ini pada TCP/IP. Layer terakhir yaitu ada Network Access Layer, mendefinisikan protokol-protokol dan juga hardware yang digunakan untuk pengiriman data, misalnya cabling, pemberian header dan trailer sehingga data bisa melewati tipe-tipe network yang berbeda topologi, mentransmisi data yang berupa bits ke jaringan, dan sebagainya. Protokol pada layer ini antara lain ada Ethernet pada jaringan LAN atau PPP pada WAN, juga termasuk frame relay. Perbandingan. Di sini ada gambar perbandingan antara OSI dan TCP model. Di sini dapat dilihat bahwa di OSI ada application, presentation, session, transport, network, dan data link. Namun di TCP hanya memiliki 4 layer, yaitu application, transport,
telnet, dan network interface. Untuk perbandingan yang lainnya, yaitu ini perbandingan secara umum. Implementasi model OSI menekankan pada penyediaan layanan transport data yang reliable, sementara TCP/IP melakukan reliability sebagai masalah end-to-end. Nah, setiap layer pada OSI mendeteksi dan menangani kesalahan pada semua data yang dikirimkan. Layer transport pada OSI memeriksa reliability di source to destination. Pada TCP/IP, kontrol reliability dikonsentrasikan pada layer transport. Layer transport menangani semua kesalahan yang terdeteksi dan memulihkannya. Layer transport TCP/IP menggunakan CSUM, acknowledgement, dan timeout untuk mengontrol transmisi dan menyediakan verifikasi end-to-end. Perbandingan secara umumnya, yaitu pada OSI jarang diimplementasikan, kompleks dan mahal, lebih cenderung digunakan sebagai bahan pembelajaran. OSI ada, baru protokol ada, sehingga protokol di OSI dapat dengan mudah diganti ketika teknologi juga berganti. TCP/IP, pada TCP/IP, sebuah standar yang diadopsi di seluruh dunia internet. Ini kalau ini protokol ada dulu. Model TCP/IP menyesuaikan dengan protokol yang ada. Jadi kalau di OSI tadi, OSI dulu baru protokol, tapi kalau di TCP protokol dulu baru TCP. Dan ini sebagai standar yang terkenal untuk TCP ini sebagai standar yang terkenal untuk internet working karena relatif sederhana dan tahan banting daripada OSI. Tersedia secara gratis pada setiap hardware dan platform sistem operasi digunakan pada internet. Nah, demikian tadi resume mengenai OSI dan TCP/IP. Tentunya masih banyak kekurangan maupun mungkin kesalahan, namun semoga juga bermanfaat. Demikian yang dapat saya resume. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.